Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, billahi syahwati wa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Panjenenganipun alim Habib oleh Bapak khusus kaum muslimin dan muslimat Allah dan tak Muhammad ini alhamdulillah. Mugi nama yang kita nama Allah bagaimana yaitu kalau kami engkau adipun di Allah umat golongan waktu yang namun ini gunakan yang berapa ucapan itu Nabi Muhammad dan dia dari mengucapkan alhamdulillah kalau aturaken wontenipun Masjid Darul Qasim menika wonten amanah tamu saking derek kula saking Lampung ya ahli tabileh menyempurnakan datang jauh-jauhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuan kanthi silaturahim wonten ing warga kula Darul Qasim kanthi dikesang wontenipun ngamaliyah wonten Darul Qasim menika mungkin betul pinten-pinten kemanfaatan pinten barokah. Amin. Jika dapat makmuripun lan ilmu masjid menika ahli tabileh nyampurnaken amanat nilai lama-lama datang sahabat ansalan muhajirin. Kita dereng mampu ngesana menika niku saya niku ahli sunnah wal jamaah sanes pun. Dan saged mengikuti wontenipun pangaosan menika mugi mangke menambah ilmu lan kemanfaatanipun mugi wontenipun ageng menika wonten ing awit wonten ing negaranipun teng Lampung dumugi wonten ing Darul Qasim menika ini saking petunjukipun Allah. Saking nilaiipun Gusti Allah. Kita pun pahami wonten masjid menika mboten namung ing Darul Qasim tok kemawon. Wonten ing Gulang Lampung begini masjid pirang-pirang ewu. Nek mboten pikantuk pitulungan petunjuk Allah mboten saged di Masjid Darul Qasim dipun rawuhi wonten ing jamaah Lampung lan ngecamah-camah pun. Bila kita bersyukur alhamdulillah mugi donganipun tiyang musafir menawi saged masuk jalan jamaah kula kanthi subur makmur salah dengan pengen bawa dengan anak-anak putu kita tak terusipun. Nggih. Kawontenanipun pancen wonten ing balah kuwasa menika menipun nyampeaken wontenipun amanat menika pun dados keciwanipun yen menika wonten ing kata kula masing-masing wontenipun tiyangipun wonten kan perantauan wonten pekerjaan wonten hutan lan sanes-sanesipun. Yang penting ketahanipun saged Allah mabulaken mugi-mugi keluarga ingkang pun kadilan pun paringono sehat ketanipun dipenteraken Allah Subhanahu wa taala tuganipun kanthi nyuwun gesangipun imanipun seperti iman gesang iman yen gesang niku ngelung kira-kira kamot ning yen imanku mati mesti ra doyan. Contoh momen niku memang sing Allah menika anak sing ana doyan. Insyaallah yen iman niku urip opah titik senajan wis apa jan ngamal mesti kamu mesti lakoni ya sing lakoni tambah mantepe tambah senenge yen ulung ngamal ke iso menambah amaliyah lan ilmunipun ade mboten insyaallah wontenipun saged menika kita datang saged mlaksanaken menika tugasipun Allah menika datang kalau tugasipun kiambak wonten tugas lapangan wonten tugas gambar lan sanes-sanesipun menika tujuanipun sedaya nyuburaken nguwataken agama Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wonten Jumlah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiga menika saged nggih dateng Bapak Habib menika Bapak Sayyid Ibu Silaipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nyapa katono masteng alim dapat
kata ngetipun itu wonten lakon-lakonipun dateng sedaya ingkang menghadapi menika. Monggo kanipun aos kali bunga iftitah bunga pembukaan ingkang ngadepi pelampahi menika kali kula sarengi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alullaha Faqihana fiddin Fataha alaina Futuhal arifin Bijai Sayyidina Muhammadin khairil Anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan para sesepuh Masjid Al-Khasyiin, Bapak Haji Jumari, Bapak Haji dan seluruh sesepuh yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita yang pada kesempatan ini dikabulkan semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit dari kita, keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang bab thaharah, dan bab ataupun pembahasan terakhir yang kita bahas itu masalah al-ghuslu, mandi besar, atau dikenal dengan mandi wajib, atau dikenal dengan mandi junub. Sudah disebutkan apa saja syarat-syaratnya, begitu juga apa saja rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnah serta adab-adabnya itu sudah kita sebutkan, dan juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan mandi. Ya, para orang Indonesia sudah biasa mandi, insyaallah. Biasa mandi, Pak ya. Insyaallah biasa mandi. Mandi biasa, mandi wajib, ya intinya mandi. Yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa itu niat yang membedakan. Jadi kalau misalnya kita itu mandi tanpa niat berarti mandinya biasa, mubah. Tapi kalau kita pasang niat maka di situ berubah hukumnya. Kalau misalnya niatnya untuk mengangkat hadas besar berarti wajib. Kalau dia niatnya untuk mandi sunnah seperti mandi Jumatan, itu hukumnya sunnah. Dan banyak permasalahan yang sudah kita bahas terkait mandi. Yang intinya mandi ini diperuntukkan yang wajib,
itu bagi perempuan dan laki-laki. Ada sebab-sebab khusus perempuan seperti haid, nifas, melahirkan, ataupun yang merupakan sebab gabungan antara laki-laki dan perempuan seperti keluarnya mani, berjima, begitu juga dengan kematian. Jadi kalau ada sebab-sebab ini, maka mandi hukumnya wajib. Mandi hukumnya wajib. Selain itu berarti boleh saja jadi sunnah, boleh saja jadi mubah, boleh juga jadi makruh, boleh juga jadi haram. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nah, sekarang pembahasannya apa yang menjadi konsekuensi kalau orang itu dia hadas. Hadas kecil kah, hadas besar kah? Apa yang menjadi konsekuensinya? Misalnya saya ini wudu, kemudian ada sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, maka otomatis wudu saya batal. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, hal-hal yang membatalkan wudu salah satunya keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Mau dia gas, mau dia cair, mau dia padat misalnya, maka di sini sudah muhdits, hukumnya sudah hadas. Apa yang menjadi konsekuensinya? Begitu juga dengan orang yang junub. Apa yang menjadi konsekuensinya? Begitu juga untuk orang yang haid, ibu-ibu yang haid, yang nifas. Itu apa yang menjadi konsekuensinya? Atau hal-hal yang dilarang oleh syariat bagi mereka. Ini insya Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bi'idnillahi ta'ala wa quwwatihi wa aulihi wa masyiatihi billahi ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis sa'ilus shalihin fid darain amin. Faslun man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Barang siapa yang wudunya batal, maka haram baginya 4 hal. Kita ini tadi kasusnya ini sudah wudu tapi batal. Apa yang tidak boleh kita lakukan, yang haram kita lakukan? Yang pertama as-shalah, sholat. Orang yang tahu dirinya ada hadas kecil kemudian sholat, itu hukumnya haram sholat. Jadi sholatnya hukumnya haram. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia hadas. Dan ini haram yang dosanya besar, bukan dosa kecil. Haram dosa besar. Kalau dia sengaja, dia tidak wudu, kemudian dia sholat, maka di sini pertama sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan pernah menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas hingga dia berwudu. Maka kalau orang ingin sholat maka dia harus wudu dulu kalau dia hadas. Jadi hal yang paling pertama ialah sholat. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang dimasukkan ke dalam sholat. Seperti apa? Seperti sujud tilawah. Kita dengar ayat sajadah, kemudian kita sujud. Nah, hukum sujudnya ini harus pakai wudu. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kalau ingin sujud berarti harus dalam kondisi berwudu. Kalau tidak berwudu berdosa. Ini kaitannya dengan sujud tilawah. Yulhaqu bis sholat. Dia digolongkan seperti sholat karena mengambil bagian dari gerakan sholat, yaitu sujud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sujud syukri, sujud syukur juga. Meskipun ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i itu harus dalam keadaan wudu.
Jadi kalau misalnya kita dapat rezeki mendadak, biasanya kan mau sujud, pastikan dulu dalam keadaan wudu atau tidak. Karena ini kaitannya apa? Kaitannya haram hukumnya. Kaitannya apa? Dia hukumnya haram. Terus bagaimana dengan pemain sepak bola yang langsung sujud? Nah, itu gimana hukumnya? Ya mudah-mudahan mereka ada wudu. Sebelum bal-balan dulu sujud. Wa khutbatul Jum'ah, dan khutbah Jumat sama. Jadi khutbah Jumat juga ya hukumnya seperti sholat harus wudu. Jadi kalau ada khatib dia berkhutbah dalam keadaan hadas, khutbahnya tidak sah. Kalau misalnya jamaah yang dengar khutbah tahu bahwa khatib itu wudunya batal, kemudian dia tetap khutbah, semuanya jumatannya nggak sah. Sebagaimana orang misalnya ada imam sholat, terus makmumnya tahu imamnya hadas, tapi dia tetap imam, maka semuanya sholatnya batal. Begitu. Tapi kalau misalnya imamnya batal atau khatibnya batal, tapi dia sembunyikan, jamaahnya tidak tahu, maka insya Allah sholatnya, khutbahnya hukumnya sah bagi makmum, bagi yang mendengarkan khutbah, bagi jamaah. Tapi bagi imam ya pasti batal, karena dia tahu, tapi dia sembunyikan. Jadi lalu disambung makmum. Iya kan? Yang mana? Ya, sholat imam datang lalu disambung makmum. Oh iya. Aja. Ya, ini kaitannya kalau misalnya imamnya pada saat dia imam kemudian dia batal, maka di sini diganti dengan orang yang di belakang imam. Jadi orang yang di belakang imam itu harus orang yang siap menjadi imam. Nah itu. Dengarannya gitu begitu. Ini imam batal begitu. Oh iya, itu isyarat. Intinya dia keluar dari sholat sebagai isyarat bahwa dia sudah batal sholatnya. Dan imam berkira sudah maju kali. Tapi kadang-kadang malu. Akhirnya dilanjutkan. Padahal itu dosa besar. Jadi intinya kita kalau wudu, kita imam, kemudian batal, dia sudah keluar dari sholat, tidak masalah. Nanti diganti oleh orang yang di belakang kita. Kemudian juga termasuk sholat jenazah. Sholat jenazah juga ini harus ada wudu, karena dia ada gerakan sholat, itu takbir. Kemudian, nah ini kaitannya dengan sholat. Jadi orang yang batal wudunya dia tidak boleh sholat dan juga tidak boleh melakukan seperti sujud tilawah, sujud syukur, kemudian khutbah Jumat dan juga sholat jenazah. Kemudian yang kedua, tawaf di Ka'bah, ya mengelilingi Ka'bah itu juga harus pakai wudu. Kalau misalnya dia tawaf tanpa wudu, maka tawafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berdosa besar. Harus sengaja. Jadi ini kaitannya dengan sholat dan tawaf. Kenapa tawaf itu juga termasuk yang harus pakai wudu? Karena tawaf itu hukumnya seperti sholat. Kalau kita itu pergi umroh misalnya, insya Allah, amin. Amin ya Allah. Ini sudah dibuka bulan Desember, umroh, insya Allah. Jadi kita itu kalau misalnya mau sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, itu tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Jadi tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Adanya apa? Tawaf. Nah, maka tawaf itu pengganti sholat. Kalau dia pengganti sholat berarti hukumnya harus seperti sholat, harus dalam keadaan berwudu. Ini. Nah, dan ini berlaku untuk sholat dan tawaf baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Ya, yang wajib, yang sunnah tetap harus pakai wudu. Jadi ini ya yang harus kita pahami.
bagi orang yang tidak ada wudu, maka haram baginya sholat dan juga tawaf. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya wamassul mushafi, dan memegang mushaf, memegang Quran. Di sini yang dimaksud dengan Quran apa? Nah, ini yang harus kita bahas ini. Dikatakan wal muradu bil mushafi ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'du ayatin bi qasdi dirasati ay at-tilawah. Memegang sesuatu yang bertuliskan ayat suci Al-Quran keseluruhan ataupun sebahagian. Misalnya di atas kertas kita tulis ayat Quran, maka kita dalam keadaan yang tidak berwudu tidak boleh kita pegang kertas itu. Atau misalnya ayat Quran itu kita pegang juga harus dalam keadaan berwudu. Atau sebahagiannya di papan, misalnya papan ada tulisan Quran, itu juga tidak boleh kita pegang meskipun cuma satu ayat, yang mana tujuan penulisannya itu untuk dibaca. Ini diperhatikan, tujuan penulisannya itu untuk dibaca. Kalau Al-Quran misalnya, Quran itu kenapa dibuat Quran? Untuk dibaca kan? Kalau bahasa kita deres, untuk dibaca. Jadi kalau kita pegang Quran yang kita kenal dengan mushaf itu, maka hukumnya harus dalam keadaan wudu. Kalau tanpa wudu, haram hukumnya. Atau satu kertas tulisan satu ayat Quran, tujuannya untuk dibaca satu ayat ini, maka juga hukumnya haram itu. Begitu juga dengan papan, begitu juga dengan tiang misalnya yang seperti ini ada tulisan. Kalau misalnya ada ayat Quran, tujuannya untuk dibaca. Tapi kalau tujuannya seperti hiasan, seperti ada di masjid-masjid kan, ini kan, ini nasabnya Nabi Muhammad SAW. Silsilah nasab Nabi Muhammad SAW. Ada yang Quran misalnya, tapi kebanyakan orang yang tulis Quran seperti di masjid itu bukan untuk dibaca, tapi untuk hiasan. Dan ini sebenarnya kalau dalam hukum oleh Imam Nawawi dimasukkan ke dalam bid'ah. Bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh. Jadi bid'ah itu ada hukum-hukumnya. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Termasuk bid'ah yang makruh kata Imam Nawawi menggambar masjid dengan ayat-ayat Quran. Bid'ah tapi hukumnya apa? Makruh, bukan haram. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, seperti apa? Menulis buku. Menulis buku nggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Menulis buku itu ibadah, tapi ulama menulis buku. Dan menulis bukunya para ulama ini hukumnya wajib. Kalau nggak ada bukunya para ulama, bagaimana kita sekarang? Nah, jadi bid'ah itu nggak semua kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat, nggak semua sesat. Bahkan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, jadi ini kaitannya dengan memegang mushaf. Jadi mushaf itu maknanya umum. Intinya ditulis ayat Al-Quran di apapun itu, mau kertas, mau kayu, mau papan, mau dinding, tujuannya untuk dibaca, untuk dipakai ngaji, maka di situ hukumnya haram untuk dipegang bagi yang tidak berwudu. Mungkin jamaah sekalian pernah lihat di beberapa negara Afrika, mereka itu kalau menghafal Al-Quran menulis Al-Quran di papan. Pernah lihat ya? Nah, itu Al-Quran ditulis di papan untuk menghafal. Jadi setelah ditulis, dibaca ratusan kali, setelah dibaca dihapus lagi, kemudian ditulis lagi yang baru. Itu hukumnya seperti Quran. Seperti Quran. Artinya apa? Kita itu kalau mau pegang itu harus dalam keadaan berwudu. Dan kita harus menghormatinya sebagaimana kita menghormati Quran. Tidak boleh kita taruh di lantai, tidak boleh kita pakai tidur, tidak boleh. Hukumnya haram. Ada Quran dipakai tidur, kagisan bantal biasanya. Quran dipakai tidur. Jangankan Quran,
kitab, ya, kitab-kitab itu kita pakai tidur, itu hukumnya haram. Jangankan Quran, kitab-kitab saja itu hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya ayat Quran itu ditulis bukan untuk tujuan dibaca? Seperti apa? Seperti mengambil barokah. Ada ya? Ambil barokah. Tulis ayat Quran supaya barokah rumahnya. Misalnya kita di dalam kitab-kitab biasanya ada di depan itu kita tulis ayat Quran. Seperti raja, jimat. Iya, raja, jimat, itu kan ayat Quran. Ya. Itu apa hukumnya? Kita pegang ayat Quran itu. Hukumnya kalau kita tidak ada wudhu, hukumnya boleh. Karena apa? Tujuannya bukan untuk di raja, jimat itu apa namanya? Kalau ditulis ayat Quran, kemudian kita pegang tanpa wudhu, insya Allah hukumnya bukan haram, hukumnya boleh. Paham ya? Ada yang pakai raja ini. Kalau Jimat. Quran jimat yang kecil itu Iya, boleh. di tempat wadah, enggak di. Tapi kalau dibaca tapi tidak disentuh, gimana itu? Dibaca? Ya, tapi tidak disentuh. Oh, dibaca namanya boleh. Boleh. Bagi orang yang tak wudhu, gitu. Bagi orang yang tak wudhu, membaca tidak disentuh, hukumnya boleh. Kalau zaman sekarang itu mudah-mudi mengamalkan surah Yasin itu loh. Surah Yasin itu dibawa enggak wudhu, bagaimana? Surah Yasin. Surah Yasin ya sama. Itu hukumnya hukum Quran. Jadi hukum Quran itu bukan semua Quran, tapi ada tulisan Quran. Meskipun satu ayat yang tujuannya untuk dibaca. Nah, itu intinya. Jadi enggak boleh ya. Harus dalam keadaan wudhu. Sekarang yang membatalkan gini, biasanya Al-Quran itu difoto dengan HP. Iya di HP Itu dibuat HP juga pada hampir satu Quran ada ya. Terus itu kan HP di bawah. Nah, ini itu bagaimana untuk menghubungi? HP. Ini pertanyaannya abon ini kita Bawa HP itu. Gini, nanti kita bahas nanti di akhir ya. Masalah apa handphone nanti insyaallah. Jadi intinya memegang Quran itu tidak boleh bagi orang yang hadas kecil, tidak boleh. Tidak boleh memegang Quran. Baik satu Quran ataupun beberapa ayat yang ditulis di media apapun dengan tujuan dibaca. Tapi kalau untuk tujuan yang lain maka boleh. Jadi di sini ada beberapa pembahasan nih. Jadi misalnya wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'an li dirasatin walau amudan aw lawhan aw jildan aw qirtasan wa kharaja min dzalika tamimah. Keluar dari definisi ini yaitu jimat tadi, jimat. Wa hiya ma yuktabu fiha syai'un min al-Qur'an litabarruk. Jimat itu ditulis untuk mengambil barokah. Ya, kita nulis misalnya di ayat Quran, kemudian kita taruh di mana gitu ya, di rumah, digantung, biasanya kayak kursi dan lain sebagainya, itu boleh. Atau mungkin misalnya ada beberapa ayat yang diajarkan oleh para ulama, kalau misalnya kita tulis ayat itu, terus kita celupkan di air, kita minum, itu juga ada. Ada juga misalnya ayat yang ditulis misalnya di bulan Rajab, ada itu amalannya. Tapi tunggu bulan Rajab amalan. Kalau di dompet. Inna laruzibna ma lahu min nafar. Itu ayat Quran ditulis. Inna laruzibna ma lahu min nafar. Kata para ulama, tulis ayat ini kemudian taruh di dompet atau di tas, tempat penyimpanan uang. Insya Allah rezekinya lancar. Nah, itu tabaruk namanya, itu barokah. Hukumnya apa? Boleh. Nah, hukumnya boleh. Intinya jimat itu yang penting kita tidak meyakini jimatnya. Kita meyakini bahwa yang memberikan manfaat
yang menolak keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jimat ini hanya perantara. Sebagaimana obat itu tidak memberikan manfaat dan tidak menolak keburukan. Yang menolak keburukan, yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Sama. Jadi jimat, obat, intinya semua yang ada di dunia ini hanyalah perantara. Yang memberikan izin adalah Allah. Itu yang harus jadi keyakinan kita. Orang mau pakai jimat, nggak pakai jimat, dia mundur. Yang penting akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Kemudian selanjutnya hamlul mushaf. Hamlul mushaf ini membawa mushaf, membawa Quran. Ya, memegang itu tidak boleh, apalagi membawa. Memegang aja tidak boleh, apalagi membawa. Dikatakan la yajuzu hamluhu lil balighi illa idza kana ma'al mata'. Tidak boleh orang yang sudah baligh membawa Al-Quran kecuali dibawa dengan hal yang lain. Misalnya saya punya tas saya ada Quran, ada apa lagi, ada uang, ada ya pokoknya ada HP dan lain sebagainya. Itu kalau saya bawa, niat saya bukan hanya membawa Quran tapi membawa semua isi tas, maka boleh. Jadi nunut itu. Ya. Nunut dia ikut derek Qurannya ikut, itu boleh. Tapi kalau misalnya yang dibawa hanya Quran, itu tidak boleh bagi orang yang tidak wudu. Jadi kalau kita ingin aman, kita bawa tas misalnya, tasnya ada Quran, ada yang lainnya, maka usahakan di dalam tas itu ada yang lain. Dan kita niatnya bukan cuma bawa Quran, tapi membawa Quran dan yang lainnya, itu boleh. Atau niatnya membawa yang lain bukan Quran, itu juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita membawa hanya Quran ataupun kita membawa Al-Quran dan yang lain, tapi niat kita hanya membawa Quran, itu juga tidak boleh. Paham ya? Intinya tidak boleh membawa Quran bagi orang yang balik. Nah, bagaimana dengan anak kecil misalnya? Anak kecil membawa Quran atau menyentuh Quran. Dikatakan di sini ya juzu hamlul mushaf wa masruhu lis-shabi al-mumayyiz lid-dirasati faqat. Bagi anak kecil boleh memegang Quran, boleh membawa Al-Quran, yang penting dia sudah mumayyiz. Yang penting dia sudah mumayyiz. Dan tujuannya untuk membaca ataupun untuk yang lainnya. Ya, anak-anak kita itu kalau kita tidak biasakan untuk pegang Quran, nanti yang dipegang yang lain. Ya, jadi kita biasakan meskipun mereka belum dewasa, kita ajari mereka untuk cinta Quran misalnya. Maka diperbolehkan oleh para ulama. Tapi bagi orang yang sudah balik wajib wudu, itu bedanya. Bagi yang sudah balik. Oke. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi tadi yang sudah disampaikan. Ajma'al muslimun ala wujubi siyanatil mushaf. Seluruh ulama kaum muslimin bersepakat bahwa wajib menjaga Al-Quran, wahtiramihi, dan juga wajib menghormati Al-Quran. Qala ashabuna, berkata para ulama dari kalangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, wa ghairuhum, dan yang lainnya, walau alqahu muslim, misalnya ada orang muslim yang membuang Al-Quran misalnya fil qadura, di tempat kotor, tempat yang jorok, misalnya di kloset misalnya. Nauzubillahi min dzalik. Syarul mulki kafiran. Otomatis yang buang Quran itu kalau dia muslim langsung jadi kafir, keluar dari agama Islam. Ini kesepakatan ulama atau yang kita kenal dengan ijma. Jadi kalau kita murtad, keluar dari agama Islam. Karena wajib Al-Quran itu kita hormati. Qalu wa yahrumu, dan mereka berkata dan haram tawassuduhu, menjadikan Quran itu bantal. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi.
haram hukumnya menjadikan Al-Quran itu batal. Wa ya'rumu tawassulu bal tawassulu ahad kutubil ilmi haram. Ya, jangankan Quran, kitab ilmu saja, misalnya kitab fikih, tafsir, hadis kita pakai untuk tidur, nah itu hukumnya haram. Apalagi Quran. Wa yustahabbu an yaquma lil mushaf idza qadima bihi alaih. Idza qadima bihi alaih. Dan sunnah bagi kita untuk berdiri ya ketika mushaf itu datang. Maksudnya gimana? Misalnya gini, Pak Panggung misalnya ngasih saya Quran. Sunnahnya seperti apa? Saya berdiri menyambut Qurannya. Bukan duduk gini loh, bukan nyambut sambil duduk. Ini hukumnya boleh, tapi kalau sunnahnya kita berdiri. Kalau ada Quran yang diberikan kepada kita, itu sunnahnya kita berdiri untuk Al-Quran. Li'anna al-qiyama mustahabbun lil fudala'i minal ulama'i wal akhyar. Karena berdiri bagi orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah seperti para ulama dan orang-orang soleh, hukumnya sunnah. Fal mushaf aula, maka Quran itu jauh lebih mulia dari mereka karena ini kalam Allah. Jadi ini faedah yang disampaikan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita sampaikan, tadi ada 4 ya hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang hadas kecil, yang tidak wudu atau yang batal wudunya. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Perlu kita bedakan. Kalau untuk nomor 1, nomor 2 ini haram, tapi dia dosanya apa? Dosa besar. Sholat tanpa wudu dosa besar, tawaf tanpa wudu dosa besar. Megang Quran ataupun bawa Quran tanpa wudu haram, tapi dosa kecil. Dosanya apa? Kecil. Dosa kecil. Disebutkan oleh Imam Asy-Syibramilsi bahwa menyentuh Al-Quran itu hukumnya haram, tapi termasuk dosa kecil. Nah, ini gitu. Tapi jangan diulang-ulang terus jadinya. Kalau diulang-ulang terus orang dosa kecil kalau diulang-ulang jadi besar juga. Jadi sekarang kita sudah tahu intinya usahakan kita itu ketika memegang Quran, dan ini yang banyak sebenarnya kita terlewatkan, megang Quran itu tanpa berwudu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan juga. Bagaimana dengan kulit Quran? Kulit Quran itu misalnya sampulnya. Sampul Quran itu apakah Quran? Ini misalnya ini mushaf misalnya. Ini yang tidak ada tulisan. Apakah dia mushaf? Sama, dia mushaf juga. Kita pegang ini juga harus pakai wudu. Ini juga harus pakai wudu. Kertasnya harus pakai wudu. Semuanya bagiannya ini harus pakai wudu. Bahkan ini harus pakai wudu kata para ulama. Khoritohnya ini harus pakai wudu. Pembatas. Ini abot juga ini. Tapi intinya kita insya Allah mengamalkan ini sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Intinya. Nah, tapi ada di sini pengecualian bagi orang yang hadas kecil. Ya juzu lil muhdithi an yahmilal Qur'an lid-darurah. Nah, boleh bagi orang yang hadas kecil untuk membawa Al-Qur'an karena alasan darurat. Idza lam yatamakkan minat tayammum. Kalau misalnya dia itu tidak memiliki kesempatan untuk tayammum. Tayammum kan nanti insya Allah kita bahas caranya, intinya kemudian wajah, kemudian tangan. Tidak ada waktu untuk itu karena darurat misalnya. Ka'an khofa alaihi minal ihtiraq. Misalnya Quran itu ditakutkan kalau dibiarkan terbakar, misalnya ada kebakaran. Kita
ambil Quran itu. Kehujanan, ternyata itu bisa. Atau kehujanan itu darurat kan, takutnya Qurannya rusak. Nah ini boleh, dibolehkan meskipun tidak berwudu. Au al-ihana, atau misalnya kalau kita biarkan Al-Quran itu, maka Quran itu akan terhina. Misalnya kita masuk WC, kok ada Quran di mana nih? Di ventilasi, lupa orangnya, misalnya taruh Quran di situ, kita ambil meskipun dalam keadaan tidak berwudu. Karena apa? Tujuannya untuk memuliakan Al-Quran, itu boleh. Atau misalnya jatuh, ada Quran jatuh, ya kita ambil. Di jalan ada Quran itu jatuh di jalan. Mau di jalan, atau misalnya anak kita bawa Quran jatuh, kita ambil, nggak masalah. Anak kecil misalnya bawa Quran jatuh, ya kita ambil. Meskipun kita dalam keadaan tidak berwudu, itu dibolehkan karena statusnya darurat. Maka dikatakan sini bal yajibu alaihi dzalik, bahkan kadang-kadang jadi wajib kalau misalnya tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali kita, dan dalam keadaan darurat. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian idza kana Quran. Nah, sekarang kasusnya Quran yang ada di dalam tafsir Al-Quran. Kita kan, atau misalnya Quran terus ada terjemahannya. Nah ini bagaimana ini hukumnya? Dikatakan idza kana Quran wa tafsir fi kitabin wahid. Kalau misalnya Quran dan tafsir di satu kitab, satu buku, fa yajuzu masruhu wa hamluhu idza kanat huruf tafsir aktsara min hurufil Quran. Kalau misalnya huruf-huruf yang terdapat di tafsir lebih banyak dari Quran, itu boleh kita bawa meskipun tanpa wudu. Tapi rata-rata seperti itu ya. Iya kan, tafsir pasti lebih banyak, terjemahan pasti lebih banyak daripada Quran. Nah itu boleh. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fa yahrumul massu wal hamlu. Tapi kalau misalnya jumlah hurufnya sama ataupun lebih sedikit ya terjemahannya ataupun tafsirnya, maka di sini haram hukum. Kita mendominankan Al-Quran, ya kita hukumi itu sebagai Al-Quran. Dipahami. Jadi insya Allah ini masalah tafsir Quran. Jadi tafsir Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Atau misalnya kitab kan biasanya ada ayat Quran juga kan. Ayat Quran di kitab itu nggak banyak biasanya. Nah itu hukumnya kita mengatakan ini kitab. Ini kitab disentuh tanpa wudu sah, boleh. Tapi lebih baik dalam keadaan berwudu. Nah kalau orang itu ngaji pegang kitab pakai wudu, insya Allah ilmunya berkah. Itu yang diharapkan. Bahkan ada ulama itu katanya semalaman dia itu ada ini deres, ada baca kitab itu semalaman dari pada isya sampai subuh baca kitab terus, dan dia dalam kondisi perutnya nggak enak, jadi buang angin terus, lagi baca buang angin, setiap kali buang angin wudu terus dilakukan sampai ratusan kali wudu sebagai apa? Bentuk penghormatan terhadap ilmu. Nah itu juga termasuk dibolehkan meskipun tanpa wudu pun boleh sebenarnya. Tapi ini ya babnya beda, ini babnya memuliakan ilmu demi mendapatkan keberkahan. Yajuzu lil muhditsi qalbu waraqil mushafi bi'udin. Nah, boleh juga bagi orang yang hadas untuk membolak-balikkan halaman Quran, halaman mushaf itu dengan lidi misalnya. Pakai lidi. Itu boleh. Tapi yang lebih baik wudu aja Pak ya. Iya, dari pakai lidi. Pakai pulpen, ya. Intinya jangan langsung tangannya, itu boleh. La biyadihi, bukan dengan tangan. Ya, laffa 'alaiha khirqa. Ya. Walau laffa 'alaiha khirqa. Jangan dengan tangan. Intinya begini ya, misalnya anggap ini lidi misalnya atau handphone ya. Nah, ini boleh. Tapi agak susah juga. Agak susah gitu.
Tapi kalau kita misalnya pakai apa, sarung tangan, boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia melekat dengan tangan. Maka dikatakan di sini tadi, fayahrumu walau laffa alaiha khirqah. Meskipun dilapisi dengan kain tak boleh. Karena kalau begitu saya pelajari anak-anak itu, saya baca, saya memahamkan huruf itu, membaca Al-Quran bisa. Saya sudah batal. Boleh, bisa. Yahrumu masu wa hamlu ila qadil mushaf wa khariqatihi wa suduqihi kana fi imam mushafun. Ya, intinya ini kaitannya bagi orang yang batal wudunya. Orang yang batal wudunya itu ada 4 hal tadi ya. Ada 4 hal. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh pegang Quran, dan tidak boleh bawa Quran. Nah, sekarang kita baca cepat nih. Alladzi yahrumu bil janabati wal haid ma'al isnan. Nah, sekarang bagi orang yang junub, yang junub itu ada 6 hal yang tidak diperbolehkan. Ada 6. 4 hal tadi yang disebutkan dalam wudu, ya, dalam orang yang tidak berwudu maksud saya. Jadi orang yang junub misalnya dia mimpi basah ataupun berhubungan badan dengan istrinya, maka dalam kondisi itu kalau dia belum mandi besar, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh tawaf, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, dan ditambah 2, apa itu? Al-lubthu fil masjid, tidak boleh berdiam diri di masjid, iktikaf lah kalau bahasa kita, ataupun masuk masjid yang pintunya 1 seperti di sini. Pintunya maksudnya nggak ada pintu samping misalnya. Kalau ada pintu samping boleh dia lewat. Karena disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala junuban illa abiris sabil hatta tattasilu. Ya, tidak boleh orang yang junub masuk di masjid kecuali hanya lewat. Jadi kalau lewat dari satu pintu ke pintu yang lain, nah itu boleh. Tapi kalau dia masuk dalam keadaan junub, kemudian apalagi dia duduk iktikaf, nah itu hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya haram. Tapi kurang kerjaan juga ya. Orang junub masuk masjid. Biasanya ada pembagian biasanya. Lupa ada pembagian masuk masjid. Nah ini tidak boleh. Terus apa namanya? Wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Nah, membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang baca Quran, tujuannya bukan untuk membaca Quran. Misalnya dia baca Quran tujuannya supaya mengambil barokah dari Quran. Baca Quran supaya mendapatkan perlindungan melalui ayat Quran, seperti membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan ayat Quran, surat di Al-Quran. Kalau dibaca oleh orang yang junub, boleh tidak? Boleh. Yang penting tujuannya bukan untuk baca Quran. Paham ya? Kalau dia tujuannya baca Quran, hukumnya sekalipun tanpa pakai mushaf. Oke. Meskipun nggak pakai mushaf. Kalau tujuannya baca ya, misalnya dia hafal Quran, terus dia mau mengulang, misalnya enggak boleh. Bagi orang yang junub harus mandi. Nah, maka di sini dikatakan wali qiraatul Quran halat. Bagi orang yang ingin baca Quran itu ada beberapa keadaan. Misalnya dia membaca Al-Quran, tujuannya untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya haram bagi orang yang junub. Wa taratan yaqsidu ghairal Quran. Nah, misalnya dia baca Quran, tujuannya bukan untuk baca Quran. Seperti apa? Mengambil
manfaat kesembuhan misalnya, wa idza maritu fa huwa yashfi, wa idza maritu fa huwa yashfi, wa idza itu kan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang para ulama mengatakan kalau kita baca itu insya Allah sehat, membaca itu. Wa idza maritu fa huwa yashfi, wa idza maritu fa huwa yashfi. Misalnya kita baca itu tujuannya supaya kesembuhan untuk kita, maka itu boleh meskipun dalam keadaan itu. Misalnya begitu mendengar berita layu, itu yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan bacaan Al-Quran. Kayaknya saya dalam keadaan junub terus mendengar siaran di masjid gitu. Nah, terus kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kan tujuan saya enggak baca, niat baca Al-Quran itu misalnya. Itu bacaan saja itu gimana itu? Boleh. Boleh. Pokoknya selain niat baca Quran itu boleh bagi yang junub. Seperti itu, misalnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat Quran itu. Tapi kalau kita niatnya baca Quran, nah itu haram, nggak boleh. Kalau begitu Boleh. kita dia orang wanita yang junub itu dia berani untuk yang mendengar membaca Fatihah. Jadi Nabi Oh, dimaksud baca Fatihah. Fatihah. Oh, Pembukaan ya itu oh takziah. Ada orang istri yang junub itu belum maupun di aduh head dia itu loh. Iya. Nah, yang mengajak itu enggak semua digorong semua membaca Fatihah. Oh, Ya, silakan itu begitu loh. iya. Ada dua cara. Membacanya tanpa suara. Baca tanpa suara bisa dong? Al-Fatihah. Bacanya di dalam hati. Itu boleh. Mau yang junub, mau yang haid boleh. Yang ini nanti lah. Ya, misalnya. Yang penting kan Al-Fatihah, semuanya nanti ikut baca. Dia diam, baca dalam hati itu boleh. Atau misalnya dia baca tujuannya mengambil barokah tabarruk, itu juga boleh. Antara dua. Baca pakai suara tapi niatnya tabarruk bagi yang junub dan haid. Bagi yang junub dan haid baca Fatihah tujuannya untuk mengambil barokah, maka hukumnya boleh. Atau membacanya tujuannya membaca Quran tapi dalam hati juga boleh. Paham ya? Insyaallah. Jadi intinya ya agak-agak sulit memang ini masalah. Nah, kemudian kita lanjut sedikit ini. Alladzi yahrumu bil haidi faqat arba'ah, ya. Yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid itu ada 10 jumlahnya. Ada 10. 6 yang tadi sudah disebutkan, berarti orang yang haid, ya, seorang perempuan yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid, berarti sudah 6. Ditambah lagi 4. Yang pertama, puasa. Haram bagi seorang wanita yang haid berpuasa, haram. Artinya kalau dia puasa, dia berdosa, bukan dapat pahala tapi berdosa. Tapi kalau misalnya dia itu seperti berpuasa tapi tidak puasa, paham? Cuma ikut tidak makan, tidak minum aja, tidak makan, tidak minum, karena enak Ramadan makan itu pura-pura. Orang-orang puasa saya tidak puasa, saya makan tidak enak, ikut aja. Tapi dapat pahala nggak? Ya, Allah alam. Masalah pahala. Tapi insya Allah dia dapat barokah harinya. Pahalanya Menghormati ya itu. Tapi puasanya tidak makan dan minumnya itu Allah alam, tidak tahu. Cuma intinya selama dia tidak berniat puasa itu boleh. Tapi kalau dia haid ataupun nifas kemudian dia berpuasa dengan niat puasa, maka hukumnya haram. Nah, sekarang begini. Fa idzan qata'a ad-dam halala as-shaumu walau qabla al-ghusli.
Kalau misalnya darahnya sudah berhenti tapi belum mandi, boleh tidak puasa? Boleh. Boleh. Misalnya ibu-ibu habis haidnya itu malam, sahurnya kelewatan misalnya, bangunnya subuh. Nah itu apa hukum puasanya? Boleh. Yang penting sudah niat malam, sudah ada niat malamnya. Ini nanti berpuasa. Nanti insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Amin. Intinya boleh berpuasa bagi seorang wanita yang haid, kemudian haidnya sudah berhenti, nah, itu boleh, meskipun belum mandi. Masih junub belum mandi ya? Iya, masih junub belum mandi boleh. Bisa. Bisa. Begitu saja. Kemudian selanjutnya al-murudu fil masjidi in khafat talmithahu. Berjalan di masjid apabila takut mengotori masjid. Nah, berjalan tadi itu yang saya sebutkan dari satu pintu ke pintu yang lain. Tapi kalau dia cuma satu pintu, itu tidak boleh. Tidak boleh. Samping begini boleh nggak? Oh, ini satu pintu. Saling mana? Itu masjid. Itu masjid. Putri. Putri. Masjid itu yang di dalam itu di samping bukan masjid. Misalnya mau lewat ini. Bisa. Malam Dari sini ke sini. kita tetap keluar dari sana. Nanti tak cari dulu gitu. Muter soalnya. Yang saya tahu itu ya 2 pintu ya bisa lewat lah. Tapi kalau ini muter Itu soalnya. jalan di masjid ayo. Kembali. Mungkin dia nyari sesuatu. Nyari sesuatu. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas. Dapat programnya. Ini dari sini muter ke sini kan? Ya. Keluar di sana. Handphonenya ketinggalan itu. Handphonenya ketinggalan. Ini di luar itu. Itu kan jamaah putri. Di luar Pak. Jamaah putri. Ruang putri. Berarti ya masjid itu masjid. Ya, masjid, intinya masjid. Iya masih. Iya. Itu untuk saling itikaf itu. Ya. Jadi kalau kita dari sini muter, nah ini gimana hukumnya? Nanti kita cari insya Allah. Yang saya tahu itu 2 pintu biasanya, jadi cuma lewat, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya ada seorang wanita yang haid lewat, kemudian dia takut saat dia lewat itu jatuh darah haidnya, itu haram hukumnya, tidak boleh. Tapi insya Allah kalau untuk zaman sekarang jarang, karena sudah ada Ada bantal, ada bantalnya, ada pempres. Yang ke saya orang Kalau zaman dulu cuma di pakai kain biasa. Plaster. Ya, jadi banyak yang jatuh, nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah aman. Ya, kalau lewat saja. Tapi kalau berdiam diri di masjid itu tidak boleh bagi orang yang haid. Kemudian talak juga tidak boleh. Tidak boleh talak. Artinya suami itu mentalak istrinya dalam keadaan haid, itu hukumnya haram. Talak dalam keadaan itu tidak boleh. Ataupun mentalak istri di waktu suci yang sebelumnya sudah disetubuhi, itu juga tidak boleh. Itu disebut dengan talak bid'ah. Nah, talaknya jatuh tapi berdosa, haram. Ini sebenarnya yang tidak boleh itu bukan perempuannya, laki-lakinya. Tidak boleh kita sebagai laki-laki mentalak istri dalam keadaan mereka haid. Tidak boleh. Meskipun talaknya jatuh, maka dikatakan an yutallika rajulu imra'atahu madkhul biha wa hiya haid aw fi tuhrin jama'aha fihi fa talaqu yahrumu walakinahu yanfud. Talaknya haram tapi talaknya jatuh. Nah, ini siapnya kembali sudah talak dapat dosa ini. Wa yajuzu an yakuna ba'da inqita'i damil haid wa qabla al-ghusli. Boleh kalau misalnya perempuan itu sudah berhenti haidnya tapi belum mandi, ditalak saat itu hukum talaknya mubah. Tapi kalau masih keluar darah, itu hukumnya haram bagi laki-laki untuk mentalak.
Tapi insya Allah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, amin. Samawa. Amin, ibu-ibu nggih. Samawa ya. Amin. Apa sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian yang selanjutnya al-istimta' wal mubasyaratu bima baina usurati wa rukbah. Yang tidak boleh dilakukan bagi wanita yang haid, dan ini diperuntukkan bagi laki-laki lagi. Apa itu? Menyentuh bagian intim perempuan saat haid. Diibaratkan di sini di antara pusat dan lutut. Jadi bagian pusat dan lutut itu dilarang. Selain itu monggo. Tapi kalau antara pusat dan lutut itu tidak boleh. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Siti Aisyah itu disuruh pakai apa namanya? Dipakai sarung istilahnya. Tapi sarungnya menutupi perut sampai lutut. Nah, itu. Adapun yang lainnya itu boleh, tapi di antara itu tidak boleh. Di sini, bagaimana? Tidak bolehnya itu apa? Di sini dikatakan. Banyak khilaf ulama. Ada yang bilang tidak boleh dilihat dengan syahwat. Jadi bagian itu tidak boleh dilihat dengan syahwat. Ada juga yang mengatakan tidak boleh dipegang. Jadi ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi Imam Nawawi berkata, annalladzi yahrumu al-waqfu faqat, yang tidak boleh dilakukan itu ialah berhubungan badan saja. Tapi kalau hanya sebatas menyentuh ataupun melihat dengan syahwat itu tidak haram, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini memang beliau punya pendapat-pendapat yang biasanya berbeda dengan mazhab Syafi'i. Karena beliau imam mujtahid juga. Nah, kita amannya untuk zaman sekarang pakai mazhabnya Imam Nawawi aja, iya kan? Jadi melihat itu tidak apa-apa dengan syahwat ataupun menyentuh dengan syahwat tidak apa-apa. Yang penting jangan berkelanjutan. Nah, itu yang diharapkan. Artinya berhubungan badan itu tidak boleh pada saat haid. Jadi untuk perempuan ada 10 hal, saya ulang lagi. Yang sholat, tawaf, memegang Quran, membawa Quran, membaca Quran, berdiam diri di masjid, puasa, talak, melewati masjid yang dia khawatir apabila menetes darahnya, kemudian berhubungan badan. Ini 10 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid. Jadi insya Allah pembahasan pada malam hari ini insya Allah manfaat. Amin. Adapun untuk HP itu dia itu tidak boleh dipegang apabila tampilannya saat Quran itu. Tampilan Quran. Tapi kalau dia tampilannya yang lain, maka hukumnya bukan hukum Quran. Itu yang saya dengar dari para ulama. Jadi kita kan kadang-kadang buka video, buka WhatsApp, buka Quran kadang-kadang ya. Jadi pada saat buka Quran hukumnya hukum Quran. Tapi saat buka yang lain ya bukan Quran. Kalau hukum Quran ya bahaya ya, kita mau kemana-mana ya. Jadi dia itu hukumnya saat tampil saja. Saat tampil maka kita harus berinteraksi dengan HP ini sebagaimana Quran. Jadi harus dalam keadaan berwudu, harus kita hormati. Jangan kita ada Quran kita taruh di bawah, misalnya tampilannya Quran tapi kita taruh di bawah, ataupun kita injak, ataupun kita tiduri misalnya Qurannya, HP-nya yang ada tampilan Quran. Tapi kalau selain itu ya hukumnya bukan Quran. Itu mungkin yang saya dengar, mungkin ada tambahan. Ya itu misalnya itu kan dalam hadis Rasulullah itu menjelaskan bahwa siapa yang membaca ayat-ayat Allah 33 ayat itu akan diselamatkan dari hartanya dan dibebaskan semua dari musuh, atau berkatakan itu berarti sama dengan punya pagar besi gitu.
itu lantas ditulis di dalam kitab terus kita fotokopi misalnya. Fotokopi itu semua dari Al-Quran semua itu. Terus misalnya itu kita menyentuh, itu gimana itu? Amalan-amalan. Amal-amalan tapi dari Al-Quran semua. Ayat 33 ayat. 33 ayat. Nah terus kita fotokopi. Nah kita fotokopi terus kita menyentuh itu fotokopinya itu. Hukumnya bagaimana? Kok tetap itu juga udah boleh? Itu bagaimana? Semua ayat Al-Quran. Yang masuk ini juga nggak apa-apa. Ya, makasih. Enggak, maksudnya itu kan dia tujuannya kayak amalan-amalan ya, latih ibadah misalnya ataupun ya istighosah itu kan ada ayat Quran misalnya. Maulid itu ada ayat Quran. Nah itu gimana? Kita kembali lagi yang menulis ayat-ayat Quran itu di dalam amalia-amalia itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk tilawah, ya, bukan untuk deres, tapi tujuannya untuk tabarruk, ambil barokah, itu boleh. Jadi kembali lagi ke tujuannya, tujuan yang menulis, tujuan yang menulis. Dan biasanya kita ambil ijazah dari para kiai misalnya, dapat ijazah Quran, itu kan ditulis Quran. Ya sudah, ini tabarruk hukumnya, bukan tilawah, boleh. Meskipun dia tulisan Quran tapi hukumnya bukan hukum Quran. Jadi harus tanya dulu innamal a'malu binniyatnya dulu, nawaitunya apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binyatul qabul wa tamam kulli syai'in ma'mul ya Rabbul Rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.